Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani senusantara, khususnya wilayah Bulukumba, Bantaeng Sinjai dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini tepatnya tanggal 21 November 2022 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas seperti biasanya. Oke, dalam video kita kali ini kita akan sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa petani porang yang beberapa hari yang lalu saya kunjungi. Itu memberikan pertanyaan kepada saya bahwa porang ini bagaimana cara mengatasi porang, membudaya porang agar kita dapat keuntungan yang sesuai. Jadi saya selalu berpikir saya juga adalah petani porang, jadi otomatis saya sudah tahu, saya sudah mempunyai pengalaman sebelum-sebelumnya, dan saya akan jalankan di musim ini bahwa porang bisa menguntungkan para petani yang sudah betul-betul memiliki porang, bibit porang, dan yang sudah tumbuh porangnya agar kiranya dirawat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan petani tersebut. Jadi di musim ini untuk para petani yang sudah punya bibit katak dari musim lalu dan punya bibit lagi yang sudah tumbuh, alangkah baiknya ditanam di musim ini ya teman-teman, karena yang sudah kita punya itu adalah modal kita sebenarnya. Jadi alangkah ruginya kita jika membiarkan porang tersebut tidak ditanam kembali ya. Itu sudah suatu kerugian, sudah ada tapi tidak kita kelola. Yang sudah ada kita kelola, dan insya Allah dengan usaha kita, insya Allah akan ada hasilnya. Jadi teman-teman jangan petani porang di luar sana jangan terlalu mendengarkan berita-berita yang dapat menurunkan semangat teman-teman dalam bertani ya. Jadi kita jadi untuk teman-teman petani porang yang ada porangnya, silakan untuk ditanam musim ini, karena porang sudah mulai tumbuh dan bertunas di beberapa daerah di Bulukumba dan sekitarnya. Dan seperti di halaman rumah kita ini, porang sudah tumbuh dan ada yang sudah dormandini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sesama petani porang, solusinya adalah bahwa kita dalam berbudaya tanaman porang sudah memiliki pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari budidaya, baik dari info harga, dan seperti itulah ya teman-teman. Harga itu selalu naik turun, kadang turun naik, seperti itulah apalagi roda kehidupan, naik turun. Jadi kalau pas naik kita jual, kalau turun ya kita tahan dulu kalau masih bisa, karena porang tidak masalah disimpan ya teman-teman, karena semakin disimpan itu semakin besar. Berarti porang juga adalah investasi terbesar yang bisa berjalan. Karena kenapa? Karena dari harusnya 1 kilo kita simpan tahun ini tidak kita jual, bisa jadi 2-3 kilo di musim berikutnya. Berarti itu adalah investasi berjalan ya. Seperti itu ya pengalaman saya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita tetap optimis saja dalam membudidayakan tanaman porang ini, karena sudah terlanjur. Kita tidak bisa memutarbalikkan lagi modal ataupun tenaga kita. Jadi jalan satu-satunya kita adalah jalankan kembali, kita maksimalkan saja musim ini. Dan apabila teman-teman petani porang itu merasa porang ini tidak terlalu menguntungkan teman-teman untuk dibudidaya, apalagi sudah ada, tidak usah beli lagi bibitnya, tanamannya ini. Jadi teman-teman bisa jadikan tanaman porang ini tanaman tumpang sari di lahan-lahan teman-teman. Bisa lagi menanam tanaman lain, tapi porang ini tetap ditanam ya teman-teman sebagai tanaman di tumpang sari. Jadi
semakin hari atau setiap tahunnya itu teman-teman punya investasi berjalan, karena porang ini semakin disimpan juga semakin besar ya. Jadi dari harganya misal 2.500 sampai 3.000, bisa jadi musim depan itu bisa jadi 10.000 dan seterusnya. Jadi untuk teman-teman, solusi saya adalah ketika memang di musim ini teman-teman tidak memiliki, tidak minim di modal untuk membudidayakan tanaman porang, tapi sudah punya porang, ya sebisanya lah teman-teman. Sebisanya lahannya dibersihkan dan semacamnya agar tanaman porang bisa tumbuh semaksimal mungkin tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar seperti musim-musim berikutnya. Nah, jadi tanaman porang bisa tumbuh liar seperti saudaranya itu iles-iles bisa tumbuh, kita bisa seperti itu. Kita cukup membersihkan saja ya rumputnya, sembari membersihkan tanaman kita yang sudah ada sebelum. Misal teman-teman punya lahan cengkeh tapi ada porangnya, itu cukup dibersihkan saja. Jadi cengkehnya dibersihkan dan tanaman lainnya dibersihkan, porang pun ikut bersih. Jadi untuk meminimalisir biaya, teman-teman biarkan saja tumbuh liar, tapi setidaknya ada kesempatan kita rawat ya teman-teman. Kalau memang kita sudah minim biaya untuk memodali porang ini, ya kita biarkan tumbuh liar dan kita kembalikan ke habitat aslinya. Bahwasanya porang adalah investasi yang berjalan ya. Karena kenapa bisa kita benih ketika kita memelihara ternak sapi atau ternak lainnya, itu dalam perharinya kita tidak digaji ya teman-teman. Itu tidak secara kasat mata tidak ada, tapi dari sapi yang kecil bisa jadi besar, tapi memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun untuk dirawat. Ternaknya bisa menghasilkan dari misal cuma harganya 5 juta kita belikan, bisa 2-3 tahun ke depan bisa jadi 11 juta. Itu berarti di tahun pas kita jual itu adalah gaji kita. Seperti itu juga porang. Jadi jika kita tidak panen di musim ini, kita panen di musim berikutnya. Kalau di musim ini porang kita cuma di umbinya 2 kilo, kita simpan untuk panen musim depan dan musim berikutnya bisa jadi 2 sampai 4 kilo. Berarti investasi kita berarti uangnya tetap berjalan ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan dengan teman-teman bersatu tetap cari info tentang porang, bagaimana porang ke depannya, agar memberikan semangat teman-teman dalam membudidayakan tanaman yang teman-teman sudah kelola dari musim lalu atau musim ini. Tetap semangat. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dengan apa yang kita lakukan hari ini. Semoga menjadi berkah untuk keluarga kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.